Halo, kembali lagi bersama kami di review gitar. Padahal baru satu review gitar selama ini. Kembali lagi dengan saya Sebastian dan ini Jos. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah lihat video kita sebelumnya, kita mereview Chord G280DX. Nah, kali ini saya bingung karena Chord G280DX sebelumnya itu dibeli sama Jos atas saran saya. Sekarang tiba-tiba dia sudah ada dream gitar yang baru. Ini jujur saya baru dengar sih tadi di video sebelumnya. Nah, ini gitar apa ini? Oke, jadi ini sebenarnya salah satu gitar impian gua 2018. Sebenarnya gua udah incer-incer nih. Ini adalah Yamaha Pacifica 612 VII X. Oh. Jadi ini yang versi yang bukan flame maple, ini yang matte. Kelihatan yang matte. Jadi ini sebenarnya bahannya sama, cuma beda atasnya aja. Ini bukan flame maple, ini matte. Jadi ini versi yang baru keluar 2021 kemarin kalau di Indonesia. Oh, baru banget ya berarti ya? Makanya ini baru yang gue beli itu Januari. Tapi sebenarnya di Desembernya mereka waktu di Facebook sih gue lihat mereka udah post juga sebenarnya udah teasing gitu. Mereka udah teasing bakal ngeluarin ini. Oke, nah jadi kalau gue boleh tanya-tanya nih ya, ini gue jujur pertama kalinya nih megang nih gitar hari ini di studio ini juga gitu. Tadi juga mau nyoba-nyoba dikit juga. Bahkan masih ada plastiknya. Oh iya, saking barunya. Nah jadi ini kalau boleh tahu bodinya apa nih spesifikasinya? Bodinya? Oke, bodinya sebenarnya speknya hampir mirip dengan Chord 280DX yang kemarin kita bahas. Jadi ini sebenarnya bodinya sama Alder, terus necknya kebetulan sama juga maple. Kalau depannya tapi fretboardnya adalah rosewood. Rosewood ya, soalnya nggak terang, warnanya gelap. Tadi kan terang. Tuh, terus apa lagi ya? Ini tunernya dia pakai namanya dari siapa? Groover ya? Groover. Dari Groover. Made in Indonesia juga tentunya. Made in Indonesia juga. Oke. Terus di sini bisa lihat, kita lihat bridge-nya dulu mungkin. Di sini ada Wilkinson. Di sini mau tremolonya bridge-nya Wilkinson. Terus, nah ini pick-up-nya nih yang Seymour Duncan udah pasti tahu lah ya. Seymour Duncan. Ini baru kedua kalinya aku nyobain picker Seymour Duncan nih sebenarnya. Nah jadi penasaran sih suaranya ntar kayak gimana ya. Terus Seymour Duncan ini setupnya sama SSH seperti yang Chord 280. Terus ini juga sama, ada tone, ada volume. Nah bedanya adalah ini namanya coil split push pull ya. Coil tap ya, push pull benar. Terus ini sama 5 position. Ekonomi sama sih semuanya. Cuman bedanya itulah. Bedanya ada di sini lah ya. Oke. Jadi kalau untuk ini bedanya itu adalah di pick up ya, sama kurang lebih SSH, sama mungkin di woodnya ya. Nah kalau mungkin kalau aku boleh tambahin, kayaknya kalau yang tadi tuh dia ada coatingnya ya, coating lacquer. Nah jadi licin gitu dan mengkilap. Nah kalau ini enggak, ini bener-bener ya udah coatingnya ya pure langsung kayu sama catnya doang ya. Jadi mungkin necknya nggak se-smooth yang sebelumnya, tapi yang pasti nggak mengganggu playability-nya sama sekali ya. Tuh, feelsnya juga beda kalau misalnya yang biasa kan LEC itu ini lebih ke apa ya? Keset ya, lebih natural. Lebih natural gitu. Oke. Aku cobain ya. Boleh. Hati-hati. Cukup penasaran sih. Ini coil type-nya kayaknya setahu aku coil type itu pengaruhnya ke yang humbucker dirubah jadi single pickup, jadi single coil ya. Nah, jadi ini kan humbucker. Jadi coba ya kalau dites. Oh ya, oke. Jadi coba kita mulai tes dari neck pickup lagi ya. Kalau beda ya? Beda. Aku juga ngerasain suaranya sedikit beda dari yang chord yang G280. Coba sekarang yang fourth position ya, alias neck dan middle. Wow, lebih clarity. Coba kalau untuk main funk.
Coba yang ini. Oh, oke. Lebih keluar banget nih. Kalau kasih chorus sama kasih delay dikit ya. Enak. Enak. Nah, jadi kita coba yang ini. Nah, ini penasaran nih karena yang apa? Yang second position ini kan middle sama ini. Tambah. Nah, Kalau di karena ya kalau di coil split, Jadi ntar kita gimana? coba denger kayak gimana ya. Nah, ini delay masih nyala. Oh iya, tadi lupa bilang ya. Ini sama efeknya bener-bener gak ada apapun yang nyala, cuman pakai capsimnya dari Valeton Dapper gitu. Oke, coba kalau di coil split. Hampir nggak kedengeran. Iya, hampir nggak kedengeran ya, mungkin karena cuma setengah doang. Tapi kalau didengar secara apa? Secara tipis mungkin yang kedengeran cuma di bagian tipis. Jadi suaranya memang kalau single coil tuh relatif lebih tipis daripada suara humbucker. Kalau yang ini sekarang. Hambaknya. Ini kalau udah humbucker. Ada single lagi. Jadi lebih tipis ya. Kalau single memang relatif lebih tipis. Oke. Nah, sekarang kita cobain kalau misalkan kasih sedikit crunch ya, low gain aja. Nah, jadi kalau di low gain, kita cobain dari sini. Ini mungkin karena saya meredamkan ya, jadi dia lebih responsif sama apa efek-efek kayak crunch gitu yang istilahnya tuh ngasihnya cuma sedikit coloring doang. Jadi kalau misalkan kita matikan, nah ini kalau nyalain. Clarity-nya dapet, enak nih. Sekarang coba yang ini. Lihat tuh. Oke, sekarang coba yang ini. Misalkan untuk main, ini biasa enak juga buat main funk nih. Apa? Kayak yang R&B, kayak contoh lagunya Leave the Door Open. Di sini. Enak. Coba sekarang yang ini. Suara bebek.
Kalau basah banget. Jadi ini cuman low gain ya teman-teman. Tapi yang low gain aja ada kayak dikasih overdrive yang ini. Iya. Tuh. Kalau dikasih delay, ini low gain dikasih delay lagi. Sudah. Oke. Banyak kelewatan. Kebablasan mainnya. Gila. Beda banget. Ini enak sih, enak banget. Gimana? Jadi, oke, first impression ya. Mainin ini yang pasti baru tahu sih kenapa pickup Seymour Duncan tuh di kayak happening juga kan sebenarnya kan di pasaran gitar karena suaranya rock banget ternyata. Betul. Gitu. Ya ini pendapat pribadi ya. Ini dan ini juga sependengaran dari aku doang. Kalau salah makan. Beda sama kalau yang Korg G280DX itu dia lebih ke arah clean gitu. Yang lebih ke glassy, ini kayak rock tone-nya sedikit lebih dark menurut aku. Mungkin karena juga fretnya rosewood ya. Rosewood tuh lebih warm soalnya gitu. Meskipun necknya maple, tapi mungkin karena pickupnya juga sih. Iya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau dikasih suaranya mungkin lebih funk, lebih keluar lagi, mungkin harus dikasih coloring dari efek atau dari preamp yang istilahnya tuh bisa lebih keluar suara brightnya. Kurang lebih ya seperti itulah. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Ini sebenarnya ini harganya kita dapat di harga 5,9 ya. Tapi bisa jadi kalian dapat lebih mahal atau lebih murah ya, itu tergantung harga pasaran kali ya. Oke, nah jadi kalau aku kasih sedikit insight dari pendapatnya aku secara pribadi ya. Jadi kalau misalkan gitar yang udah harganya di atas 5,5 juta atau sampai 6 juta gitu, nah itu mungkin udah mulai bisa tuh milih-milih gitar yang istilahnya udah ada karakter suaranya sendiri. Betul. Gitu. Nah kayak contoh ini jelas banget suaranya ada karakternya gitu. Yang chord tadi juga berkarakter juga gitu. Memang ada tone-nya sendiri. Nah tapi ini jelas kayak lebih berkepribadian lah gitu. Lebih ke arah rock dark, lebih dark ya. Lebih dark juga gitu dan mungkin sering juga orang bilang kalau beli gitar seperti kayak kanvas putih. Nah jadi suara clean-nya aja itu kira-kira kalian juga bisa pikirkan juga, oh ini kalau suaranya kayak gini ini kan cenderung dark nih gitu. Nah itu kayaknya bisa dikasih efek seperti apa nih biar suaranya lebih keluar, suaranya lebih inilah, lebih itulah gitu. Masih bisa diakalin pakai pakai efek yang ada gitu. Mungkin kayak treble ini dinaikin, mungkin settingan amplinya juga bisa dinaikin. Nah, jadi setiap gitar memang treatmentnya beda-beda. Yang penting dapat soundnya ya seperti apa gitu. Nah cuman kalau dari saya pribadi suara yang nggak banyak diutak-atik itu sebenarnya suara asli gitarnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lebih nyari suara yang dark, yang tone-nya lebih grunge, yang lebih powerful di low end-nya ya aku bilang ya. Nah ini gitar pilihan yang baik gitu. Dan playbuild-nya jelas enak banget. Gitu. Ini bawaan pabrik ya. Bawaannya gitu. udah kayak gini. Bawaan pabriknya aja udah enak gitu. Ini benar-benar tinggal keluar dari tas gitar tadi langsung dimainin. Wah, gitu. Enak banget. Terus ini jadi buat pemula dapat gak nih? Nah, kalau sekarang kita ngomongin dari pemula ya. Nah, kalau menurut aku mungkin bisa ya jadi gitar yang bagus juga untuk pemula kalau ada budgetnya gitu. Soalnya ada lumayan karena ya jelas sebenarnya aku lebih ke arah orang yang kalau budgetnya udah mulai tinggi itu gitar apapun pasti enak sih. Betul, ada harga, ada barang. ada harga memang ada barang gitu. Ya. Nah ini salah satu pilihan yang menurut saya juga salah satu yang paling tepat lah gitu. Iya, kalau budgetnya ada lebih sedikit lah ya. Terus ada sukanya agak ke rock ya. Kalau misalnya lo agak ke metal mungkin agak masih kurang dapat dikit lah. Tapi bisa diakalin mungkin. Bisa lah ini menurut aku kalau metal aku nggak bisa main metal. Terus kalau misalnya mainnya apa tadi? Main yang clear, mau main clean itu masih bisa dapat lah ya. Betul. Suaranya cenderung lebih dark aja, mungkin nggak se-clarity yang gitar yang Korg G280DX ini menurut saya ya. Tapi jelas tone-nya lebih tebal sih. Kedengaran banget dari pickup Seymour Duncan. Betul. Balik lagi bisa diakalin. Tapi ciri khas suara pasti ada. Betul. Nah mungkin situ aja review dari kita. Kalau mau sound test lebih lengkap lagi mungkin bisa ke channelnya Bas nanti. Betul. Nah di situ mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang kenapa aku bilang ini suara lebih dark, dan kenapa yang itu lebih bright. Nah mungkin ntar aku benar-benar bikin comparisonnya. Nih kalau misalkan aku settingannya sama di efek,
Tapi begitu gitar ini suaranya gimana, begitu gitar yang itu suaranya gimana gitu. Nah, jadi bisa dengar lebih jelas lagi pakai headphones juga. Jadi harusnya sih lebih jelas ya. Gitu. Jangan lupa mampir. Nah, gitu. Nah, jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update-update barang lain kita mau review selanjutnya. Siapa tahu ada gitar lain atau ada efek yang mau kita bahas atau aksesoris lain mungkin lah. Dan juga jangan lupa subscribe channel Bas juga. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau misalnya ada komen, ada pandangan lain tentang gitar ini, silahkan komen. Kita juga masih belajar, siapa tahu kita bisa belajar bareng. Betul. Gitu, oke. Bye. Bye-bye. Kalau gue ngeles sama lu berapa? Waduh.